Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Tani. Semoga para petani disehatkan selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman Sahabat Tani semuanya, di video kali ini saya akan membahas perbedaan pupuk dengan cara dikocor versus pupuk dengan cara ditabur teman-teman. Dan juga saya akan membahas manfaat, kelebihan dan kekurangannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like, komen dan subscribe terlebih dahulu teman-teman, supaya channel Sahabat Tani ini tambah berkembang dan tambah semangat untuk update video-video menarik dan edukasi menarik, informasi menarik tentang seputar pertanian teman-teman. Pupuk adalah salah satu elemen penting dalam pertanian yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menyediakan nutrisi bagi tanaman teman-teman. Ada dua metode yang umum dalam memberikan pupuk pada tanaman. Yang pertama yaitu dengan cara dikocor teman-teman. Dan yang nomor dua yaitu dengan metode ditabur. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Nah, jadi mari kita bahas perbedaan manfaat, kelebihan, dan kekurangannya secara detail teman-teman. Yang pertama, mari kita bahas pupuk dengan cara dikocor teman-teman. Pengertian pupuk dikocor yaitu adalah metode pemupukan dengan cara melarutkan pupuk ke dalam air dan kemudian diaplikasikan langsung ke tanah di sekitar akar tanaman. Biasanya metode ini menggunakan pupuk cair atau pupuk yang larut dalam air. Nah, jadi meskipun itu misalkan memakai pupuk yang serbuk atau yang berbentuk kristal, nah, itu dilarutkan terlebih dahulu ke dalam air teman-teman. Dan untuk manfaatnya, untuk sistem pupuk kocor ini, yang pertama yaitu aplikasi ini bisa tepat sasaran teman-teman. Nah, pupuk langsung mencapai akar tanaman sehingga nutrisi lebih cepat diserap oleh tanaman. Karena sistem dikocor teman-teman, langsung dimasukkan ke dalam tanah yang sudah dicampur air pupuknya teman-teman. Jadi bisa langsung diserap atau dikelola oleh akar teman-teman. Manfaat yang nomor dua itu lebih efisien. Larutan pupuk mudah diserap oleh tanaman, terutama saat musim kering teman-teman, karena air sekaligus memberikan kelembapan tambahan untuk tanaman dan akar teman-teman. Apalagi musim kemarau atau musim kering, tidak ada hujan teman-teman, jadi sistem kocor ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Dan manfaat yang ketiga untuk sistem kocor yaitu cocok untuk tanaman yang masih muda atau masa vegetatif teman-teman. Dan metode ini sangat efektif untuk tanaman yang masih dalam fase pertumbuhan karena akar mudanya lebih mudah menyerap nutrisi dalam bentuk cair teman-teman. Ya, masih masa-masa vegetatif atau masih masa pertumbuhan teman-teman, itu sangat bermanfaat sekali untuk sistem kocor teman-teman. Dan untuk kelebihannya sistem kocor ada tiga teman-teman. Yang pertama yaitu penyerapan cepat. Nutrisi langsung tersedia bagi tanaman sehingga hasilnya lebih cepat terlihat teman-teman. Dan kelebihan yang nomor tiga yaitu penggunaan yang terukur teman-teman. Pemberian pupuk dapat lebih terukur dan terkendali karena larut dalam air dan dosisnya dapat diatur dengan sangat mudah teman-teman. Untuk kelebihan yang nomor tiga yaitu bisa mengurangi pemborosan karena diaplikasikan langsung pada akar. Nutrisi tidak terbuang jauh ke area yang tidak diperlukan. Jadi itu kan pupuknya langsung masuk ke dalam tanah teman-teman, jadi tidak kemana-mana. Kalau sistem tabur itu biasanya kan misalkan ada hujan, itu terbuang jika tidak cepat terserap oleh akar atau oleh tanah teman-teman. Untuk kekurangannya sistem kocor ada tiga juga teman-teman. Yang pertama yaitu frekuensi aplikasi tinggi. Karena pupuk larut dalam air, nutrisi lebih cepat habis dan harus diaplikasikan lebih sering dibanding pupuk tabur teman-teman. Kalau ditabur itu kan biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, kalau tidak terkena air itu masih tetap di atas tanah. Sebagian ada yang sudah terserap, ada yang masih ada di sekitar tanaman di atas tanah teman-teman. Kalau sistem kocor itu biasanya kan langsung masuk, jadi langsung terserap, cepat habis. Nah, itu kekurangannya teman-teman. Jadi pemborosan. Untuk kekurangan yang kedua yaitu membutuhkan tenaga ekstra teman-teman.
Proses pengocoran membutuhkan waktu dan tenaga lebih, terutama jika lahan pertanian sangat luas. Nah, jadi kekurangannya itu kalau sistem kocor itu pengaplikasiannya itu sangat lama teman-teman. Beda dengan cara ditabur. Kalau ditabur lebih cepat untuk waktunya, tenaganya itu lebih cepat, lebih mudah teman-teman. Untuk kekurangan nomor 3 yaitu risiko overdosis. Nah, penggunaan yang tidak hati-hati dapat menyebabkan overdosis nutrisi yang merusak tanaman. Nah, ini bisa overdosis untuk kekurangannya teman-teman. Oke, lanjut teman-teman. Untuk pupuk dengan cara ditabur. Apa itu pupuk dengan cara ditabur teman-teman? Pupuk ditabur adalah metode pemberian pupuk dengan cara menebarkannya secara merata di permukaan tanah. Biasanya menggunakan pupuk granul atau butiran. Pupuk ini kemudian akan larut secara perlahan ketika terkena air, baik dari hujan atau penyiraman teman-teman. Yang pertama untuk manfaat pupuk dengan cara ditabur teman-teman. Yang pertama itu manfaatnya cocok untuk area luas teman-teman. Nah, metode ini sangat cocok untuk lahan yang sangat luas karena penyebarannya dapat dilakukan dengan cepat teman-teman. Beda dengan cara dikocor. Untuk manfaat yang nomor 2 yaitu memberikan nutrisi jangka panjang. Pupuk butiran larut secara perlahan, memberikan suplai nutrisi yang lebih stabil untuk menjaga waktu yang lebih lama teman-teman. Jadi ada manfaatnya juga pupuk dengan cara ditabur, yaitu pupuknya tidak cepat habis dan tidak cepat terserap teman-teman. Jadi memberikan suplai nutrisi yang lebih stabil untuk jangka yang panjang teman-teman, agak lama. Jadi untuk pemupukan yang kedua dan seterusnya itu lebih lama. Manfaat yang nomor 3 yaitu pengaplikasiannya mudah teman-teman. Hanya membutuhkan alat sederhana atau bahkan bisa dilakukan dengan tangan teman-teman. Jadi ya bisa kita tabur dengan tangan. Ya cuman dibutuhkan itu wadah pupuknya teman-teman yang dibutuhkan. Tidak butuh bantuan alat yang lain. Kelebihannya untuk pupuk dengan cara ditabur ini, yang pertama yaitu efisiensi waktu. Jadi aplikasi pupuk bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, terutama pada lahan yang sangat luas. Jadi lebih cepat, pemupukannya itu lebih cepat dan lebih efisien teman-teman. Tidak lama-lama pemupukannya dibanding sistem kocor teman-teman. Kalau sistem kocor itu biasanya lebih lama untuk pemupukannya teman-teman. Kelebihan nomor 2 itu tahan lama. Pupuk tabur larut secara perlahan sehingga efeknya dapat bertahan lebih lama dan tidak perlu diaplikasikan terlalu sering teman-teman. Jadi efeknya dapat bertahan lebih lama dan tidak perlu diaplikasikan terlalu sering. Jadi misalkan pupuknya setiap minggu. Nah, jika sistem ditabur bisa per 15 hari atau bisa per 2 minggu atau bisa per 20 hari baru dipupuk lagi. Karena ini kalau sistem ditabur bertahan lebih lama teman-teman. Lanjut untuk kelebihan yang nomor 3 yaitu mudah digunakan. Tidak memerlukan persiapan khusus seperti melarutkan pupuk dalam air. Jadi ya misalkan kita beli di toko-toko pertanian, bawa ke lahan, ya kita bisa langsung aplikasikan teman-teman. Misalkan mau di mix dengan pupuk lain, monggo, tidak apa-apa. Setelah itu langsung teman-teman, tidak usah nunggu melarutkan pupuk ke dalam air teman-teman. Dan untuk kekurangannya sistem tabur ini, yang pertama itu penyerapan lebih lambat teman-teman, karena pupuk harus menunggu larut oleh air. Nutrisi yang diserap tanaman lebih lambat dibandingkan pupuk kocor teman-teman. Ini kekurangannya. Ya misalkan tidak ada air, tidak siram, tidak ada hujan, ya itu kekurangannya ya tidak akan terserap oleh akar dan tanah teman-teman. Untuk kekurangan yang nomor 2 yaitu risiko terbuang. Pupuk yang ditabur memiliki risiko terbuang atau terbawa oleh angin dan air, terutama saat hujan deras, sehingga tidak efisien teman-teman. Nah, ini kekurangannya lagi teman-teman untuk sistem tabur. Misalkan ada hujan dan pupuk belum terserap, itu bisa terbawa hujan atau terbawa aliran air teman-teman. Kristalan atau butiran pupuk atau serbuk pupuk yang masih belum terserap itu bisa terbawa air jika ada hujan teman-teman. Apalagi hujan deras teman-teman, itu bisa dihanyut air teman-teman. Dan juga ini risiko terbuang karena penguapan. Jadi jika tidak cepat terserap, jika tidak ada hujan atau tidak ada air, tidak disiram teman-teman, biasanya pupuknya itu menguap teman-teman. Jadi tidak 100% terserap. Kebanyakan biasanya itu pupuknya menguap teman-teman. Itu kekurangannya.
Kekurangan yang ketiga yaitu tidak merata. Jika tidak ditabur secara merata, tanaman bisa mengalami kekurangan nutrisi di beberapa area, teman-teman. Itu kekurangannya. Jadi kesimpulan saya, baik pupuk kocor maupun pupuk tabur ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, teman-teman. Tergantung pada kondisi tanaman, cuaca, dan jenis lahan yang digunakan, teman-teman. Jangan lupa sesuaikan dengan lahan dan cuaca, teman-teman. Biar bisa menentukan mau dipupuk kocor atau mau pupuk ditabur, teman-teman. Kalau menurut kesimpulan saya, teman-teman, untuk metode pupuk kocor, untuk kelebihannya yaitu penyerapan cepat nutrisi langsung ke akar, teman-teman. Bisa mengurangi pemborosan, teman-teman. Tapi untuk kekurangannya yaitu membutuhkan tenaga ekstra, frekuensi aplikasi lebih tinggi, dan risiko overdosis, teman-teman. Nah, kalau pupuk tabur, kelebihannya yaitu aplikasi cepat di lahan luas, teman-teman. Tahan lama dan lebih praktis, teman-teman. Dan kekurangannya yaitu penyerapan lambat, risiko nutrisi terbuang, distribusi tidak selalu merata, teman-teman. Dan juga bisa terjadi penguapan jika tidak cepat terserap, teman-teman. Nah, jika kalian memiliki lahan yang luas dan ingin aplikasi pupuk yang tahan lama, yaitu dengan metode tabur bisa lebih sesuai. Namun jika kalian ingin memberikan nutrisi yang cepat terserap, terutama pada tanaman muda atau masa vegetatif atau di musim kering, pupuk kocor ini bisa menjadi pilihan yang lebih baik, teman-teman. Jadi teman-teman pilih sesuai keinginan masing-masing, dan jangan lupa sesuaikan dengan lahan dan cuaca di daerah teman-teman sahabat tani. Mungkin cukup sampai di sini video kali ini, teman-teman. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe, teman-teman, supaya channel Sahabat Tani ini tambah semangat untuk update video-video menarik, informasi menarik, dan edukasi menarik tentang seputar pertanian, teman-teman. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.